Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di Malaysia dan Indonesia. Semoga sehat-sehat semua ya. Jumpa lagi dengan saya Aji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini cukup lama aku tak buat konten. Nah, aku malam ini mau update. Ini aku nggak mau bahas panjang lebar seputar hasil uji coba tim nasional Indonesia ataupun Malaysia. Aku nanti jabarkan sedikit aja lah ya. Tapi aku lebih kembali akan menyoroti bursa transfer yang melibatkan Johor Darul Takzim yang sudah keluarkan official statement dan kaitannya player yang akan didatangkan. Nah, sebelum itu jangan lupa bantu channel Jalan-Jalan Sepak Bola teman-teman untuk meraih 50.000 subscriber ya. Ini masih 49.000 lebih sedikit lah ya. Boleh lah teman-teman. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe channel Jalan-Jalan Sepak Bola. Kalau udah aku ucapkan terima kasih teman-teman. Nah, baiklah, ini aku mau menyoroti sedikit lah ya soal hasil tim nasional Indonesia yang menurut aku ya mengecewakan ya ketika melawan Bangladesh, yang agaknya sebenarnya ini agar boleh mengetes yang kurang lebih berbeda sedikit dengan Nepal ya, tapi nyatanya malah imbang padahal secara peringkat FIFA Indonesia jauh di atas Bangladesh. Dan aku juga melihat sampai perlawanan nanti malam tidak ada perkembangan ya dari permainan dari Sintayong, dan malah menurut aku cenderung menurun kalau konteksnya ini aku mengacu pada Piala AFF sebelum ini ketika Indonesia runner up ya. SEA Games juga menurut aku menurun gitu teman-teman. Ya, penurunan macam itu. Kemudian untuk Malaysia sendiri nampaknya ini perkembangan yang bagus ya, khususnya untuk tim nasional senior dari Kim Pan-gon ya. Selepas sebenarnya ketika melawan Brunei sih aku lawan Brunei ya wajar lah menang. Tapi ketika menang dengan skor yang cukup meyakinkan melawan Hong Kong ya 2-0, ini menunjukkan bahwa skuad di bawah Kim Pan-gon ini memang cukup ready lah ya untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia. Ditambah memang ada, kita tahu lah ya, hampir ya sebagian besar yang menjadi poros adalah player Johor Darul Takzim. Tetapi yang menarik adalah ada gandingan antara Faizal Halim dan juga Syafiq Rahim di skuad senior ini ya. Kita tahu dulu dua player ini sempat ada sedikit masalah ya, dan nampaknya itu tak berlaku di skuad kebangsaan. Nah, ini menarik lah untuk perkembangannya Malaysia yang nampaknya sudah menemukan komposisi yang tepat lah untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia. Dan sebenarnya Indonesia, aku juga sebelumnya cukup optimis, apalagi banyak media membahas ketika 2 ataupun 3 player naturalisasi akan join untuk kualifikasi Piala Asia. Nampaknya itu tak boleh berlaku ya, karena itu tak berhasil ya. Jordi Amat ataupun Sandy Wells ini gagal membela tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Walaupun memang mungkin secara urusan negara di Indonesia bolehlah selesai ya, tetapi ternyata perpindahan antar federasi dari negara asalnya ke Indonesia ini yang agak pelik lah, agak susah lah ya. Jadi ya makanya dalam waktu dekat ini belum bisa untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Walaupun semalam hasilnya mengecewakan ya, aku berharap lah ya Indonesia bolehlah tak mengecewakan di kualifikasi Piala Asia. Tapi gara-gara permainan semalam aku jadi tak ekspektasi lah untuk Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Asia di bawah Sintayong. Kalau misalnya nanti gagal ya, menurut aku perlu dipikirkan lagi ya. Mungkin sosok Fahri Husaini ataupun ya Fahri Husaini menurut aku yang tepat lah untuk melatih tim nasional Indonesia. Kalau itu coach lokal ya. Menurut aku sih macam itu. Nah, dari sini Indonesia juga di bawah 20 bawah berapa nih, agak sedang ada turnamen di Tolon ya. Kemudian Malaysia juga malam ini ya, harusnya kalau aku tak salah atau esok ya. Malam ini nih ada perlawanan di Piala Asia bawah 23 ya. Lukman Hakim dan kawan-kawan. Oke, ini aku mau cakap soal Johor Darul Takzim ya, yang memang sudah beberapa hari yang lalu ini cukup meramaikan media sukan Malaysia yang membuat kita menebak-nebak siapa ya sebenarnya akan didatangkannya. Jadi JDT sudah mengeluarkan official statement 3 atau 4 hari lepas ya, bahwa di JDT ini akan merekrut player baru di bursa transfer kali ini. Klub bola sepak Johor Darul Takzim akan menandatangani 4 pemain baru untuk menambah kekuatan skuad pada jendela perpindahan pertengahan musim. 2 pemain luar negara dan 2 pemain tempatan akan menyertai skuad dalam masa terdekat ya. Nama yang erat kaitannya JJS seringkali cakap itu adalah Jordi Amat ya. Jordi Amat ini sempat menafikan bahwa beliau ini akan join Johor Darul Takzim ya, bahwa
Jordi Amat ini cakap, itu cuma kabar burung lah, macam-macam itu ya. Tapi belakangan Jordi Amat ini sudah memberikan pernyataan juga kepada media. Misalnya aku baca di Sport Detik ya kemarin, Jordi Amat jadikan JDT sebagai opsi klub barunya. Tapi paling nggak sudah tidak ada menafikan lagi ya pada apa. Ya itu salah satu opsi, tapi ada beberapa klub di Jepang, Spanyol mereka berusaha. Jadi ya kita lihat saja, saya akan memutuskan mungkin minggu atau bulan depan, kata Jordi Amat kepada wartawan di Bandung soal rumor ke JDT. Ini memang sangat sangat ramai lah ya. Jika menjadi WNI, Jordi Amat bisa direkrut JDT sebagai pemain asing kuota ASEAN ataupun Asia. Liga Super Malaysia sendiri mengizinkan klub mendaftarkan pemain asing dengan komposisi 3+1 Asia plus 1 ASEAN. Tapi aku tak tahu ini kadang-kadang Jordi Amat walaupun ini belum boleh bermain di kualifikasi Piala Asia, apakah ya statusnya berarti kan belum ya. Jadi mungkin ini juga menjadi kendala kalau join dengan Johor Darul Ta'zim. Tapi ini makin kuat ya soal JDT yang akan merekrut Jordi Amat. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Tulis di kolom komentar. Nah, kemudian nama lain yang cukup ramai diperbincangkan ya, kalau aku baca juga di Malaysia Football League di Instagram, itu adalah sosok Kobe Chong ya, pemain dari Peterborough United ya, dari Liga Inggris ini. Ini juga dikabarkan akan didatangkan oleh Johor Darul Ta'zim, apalagi Kobe Chong ini sekarang berada di Malaysia. Ya, beberapa mengkait-kaitkan Kobe Chong ini ya untuk menggantikan Nakso Insa ataupun Syafiq Rahim dan untuk bergandingan ya dengan Nathaniel Hongwan. Ya, ini menarik kalau itu memang menarik. Tapi ini aku juga baca ya baru-baru ini tanggal 2 Juni ini dari harimaumalaya.com ya. Eksklusif, Kobe Jai Chong tak akan bermain di Liga Malaysia ya. Pemain warisan Kobe Jai Chong dikatakan tidak berminat untuk bermain di Liga Super, walaupun sebelum ini terdapat desas-desus yang mengatakan beliau akan berhijrah ke Malaysia. Baru ini peminat bola sepak tanah air kecoh apabila pemain berdarah kacukan Malaysia, England, Jamaika telah memuat naik gambar berada di Malaysia, yang mana menguatkan lagi kabar angin yang mengatakan beliau akan menjadi pemain baru Johor Darul Ta'zim ataupun Sri Pahang FC. Bagaimanapun menurut satu sumber dalaman, keberadaan pemain berusia 21 tahun itu di Malaysia ketika ini bukannya untuk menandatangani kontrak bersama pasukan di Liga Malaysia. Sebaliknya beliau pulang karena mau menyelesaikan segala urusan berkaitan dokumentasi. Ini karena sebelum ini Kobe pernah beberapa kali menyatakan hasratnya untuk menyarungi jersey Harimau Malaya, dan beliau menjadi nama yang disebut-sebut akan bermain untuk pasukan bawah 23 negara kendalian Bat Malone untuk Piala Asia bawah 23. Bagaimanapun hasil beliau tidak kesampaian apabila namanya tidak dapat didaftarkan, berikut proses dan dokumentasinya belum lengkap. Ya mungkin ini masalahnya dengan kayak Jordi Amat ya mungkin ya. Sekiranya proses dokumentasinya selesai, pemain yang lahir di Birmingham, England ini akan berpeluang untuk bermain untuk Malaysia sama bersama skuad bawah 23 ataupun skuad utama di bawah kendalian Kim Pan-gon. Sebelum ini Kobe beraksi bersama Peterborough United dalam Liga Division 2 Inggris yaitu di FL Championship. Walaupun boleh mewakili England dan Jamaika, tapi Kobe lebih berminat untuk beraksi bersama pasukan kebangsaan Malaysia dan pernah memuat naik gambar memakai jersey Harimau Malaya. Nah, ini tidak disebutkan ya sumber orang dalamnya ini siapa ya, sumber dalamannya ini dari harimaumalaya.com ya. Tapi ini kan artikel terbaru ya dari Ashraf Nasir ya. 2:30 sore tadi ini keluar nih. Apakah memang benar ya Kobe Chong ini bukan player yang akan didatangkan oleh Johor Darul Ta'zim? Nah, Kobe Chong sendiri kalau misalnya ini akan didatangkan oleh JDT, berarti kan ini statusnya adalah player tempatan. Nah, banyak yang juga yang cakap bahwa player tempatan lain yang akan join dengan JDT adalah Azam Aziz ya. Ya, jadi misalnya Kobe Chong, Azam Aziz kan masih aja 2 lagi player import. Misalnya satu Jordi Amat, 1 lagi juga perlu dipertanyakan ya. Siapa yang akan didatangkan JDT? Ini yang menarik ya. Apa yang dikeluarkan JDT ini membuat kita berbincangkan sehingga selagi-lagi JDT ini selalu terangkat namanya, dan ini strategi marketing yang sangat baik dari Johor Darul Ta'zim. Nah, Dion Kurs juga sempat dikaitkan dengan JDT sebagai player tempatan ya. Kemudian Cabrera juga yang sempat menghilang ini tak ada kabar apakah akan kembali lagi player ini, tapi dengan status player naturalisasi ya, otomatis jadi player tempatan ya. Jadi Dion Kurs
Cabrera ataupun Kobe Chong, apabila salah satu ini join ataupun dua join, ya masih ada dua player import. Kalau misalnya Jody Amat join, ini juga masih ada satu player import. Nah, siapa ini namanya juga belum terungkap, cuy. Kita tunggu saja nanti kejutan dari Johor Darul Takzim, karena kan bursa transfer juga ada masanya ya. Nanti pasti akan di-announce siapa yang memang benar akan didatangkan oleh Johor Darul Takzim. Nah, menurut teman-teman, kalau ada update terbaru seputar siapa ya 4 player ini yang akan didatangkan oleh Johor Darul Takzim, tulis di kolom komentar. Ya, kalau lagi kesilapan aku mohon maaf ya, sia-sia semuanya. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman subscribe agar JJS menuju 50.000 subscriber. Terima kasih sudah menonton dah.